Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Hanif. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas mata kuliah dari pemrograman berbasis desktop. Pada itu langsung saja kita lihat soalnya, yaitu kita disuruh untuk buat program Java, membuat sebuah aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan, yaitu membuat input makanan, membuat function dari eh, menunya, ya, terus juga membuat kelas. Oke, karena itu langsung aja kita buat ya. Yang pertama kita Java Fit, Java Fit Java Project ya. Di situ pilih Mobile Tools, kita pilih eh, tugas Javaku ya. Projectnya ada di sini, terus kita buat foldernya namanya tugas satu gitu aja. Oke, yang ini kita hapus saja. Oke, ini hapus aja. Yang bagian ini kita fokuskan ke dalam Visual Studio Code yang baru kita buat. Nah, langsung saja kita buat di sini ya. Nah, di sini itu kita ini kita buat satu start string dari mana ya. Terus sebentar. Oh, tapi sorry. Saya terus juga tidak privat harus dari ah. Nah, di sini kita buat public menu, ya. Menu. Terus menu dengan string nama seperti ini. Kenapa this? Kenapa kita pakai this? Karena kita ingin mengasih tahu bahwasannya atau memberikan ke dalam private string ini. Ya, this itu adalah this nama ini adalah dari nama variabel yang kita definisikan di dalam kelas menu ini, bukan di dalam function public menu ini gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, di sini kita buat ya untuk get nama dan lain-lain juga ya. Jadi misalnya get nama, yaitu return ya namanya. Terus juga get harga, get kategori, dan juga seterusnya. Terus juga kita kasih public, bukan void. Ya. Void itu biar tidak mengembalikan apa-apa gitu, tidak return gitu. Jadi kita mainnya pakai void. Terus di sini this nama. Nah, nanti ini function yang bakal kita pakai di dalam project kita nanti ya. Makanya kita set ini dulu ya untuk dari set nama, set harga, set kategori untuk memasukkan eh, menu makanannya gitu. Makanya kita buatkan kelas seperti ini. Nah, lalu di sini sebuah privat ya, privat topic em, menu misalnya ini bukan misalkan dari menu dari daftar menu. Nah, di sini jangan lupa nanti kita bakal pakai Java util. Java util sebentar. Nah, ini seharusnya ada di sini. Nanti kita pakainya di dalam kelas app ini gitu. Gitu. Jadi kita buatin function-function yang memang nanti kita butuhkan ya. Contohnya misalnya privat static static string, string, nama pesanan, file dari string yang lengkap. Gitu. Terus juga kita buat di sini integer jumlah pesanannya berapa, ya kan? Harga satuan pesanannya berapa? Juga uang dari pesanan berapa? Itu kita nanti integer 4 ini maksudnya apa? Kita batasin dari semuanya itu maksimal 4 karena memang di sininya ya kita disuruh membatasi mereka maksimal 4 menu gitu dan menyatakan jumlahnya gitu. Jadi langsung aja kita buat yang dari harga satuan sampai di sini kita sini faktor pesanan terus juga sampai integer dari integer dari jumlah tambah itu jumlah item sebenarnya.
Oke, kita udah buat nih nama variabel-variabel aja. Kita udah definisikan nama variabel di dalam kelas app dan sekarang kita mau buat eh, apa namanya untuk daftar menunya dulu gitu. Kita tampilkan daftar menunya, terus juga habis itu bakal menyuruh user untuk memberikan input ke dalam nanti scannernya. Langsung aja kita buat. Ini kita buat. Terus di sini kita buatin function aja kali ya. Privat aja privat yang dipakai oleh turunannya. Ketik oleh dari ini sinyalisasi nomor. Yang pertama kita harus memasukkan daftar menu ya. Daftar menu ini yang sudah kita buat di dalam eh sini. Menu menu masih coba ini saja. Rekomendasi, nah ini nasi goreng makanan daftar satu itu. Satu. Oke, di sini seharusnya daftar ini. Dua, kita harus definisikan dulu ya, ini dari mana. Ini seharusnya ini 8, ada 8. Nanti ada 8 menu ya, yang nanti kita bakal buatin, termasuk minumannya juga. Ini nasi goreng, ayam bakar, mie ayam, nasi mie ayam, mie ayam, sama ini ada apel, ya. Ini kategorinya dia adalah minuman ya. Oke, nah di sini makanan semua. Nah, nanti kita di sini bakal, nah ini ST, kita pakai ini. Nah, di sini intinya bahwa kita memasukkan data-data menu ini ke dalam kelas menu ini yang sudah kita buatkan sebelumnya. Nanti kita bakal bisa mengolah dari data-data yang sudah kita buatkan ini, yaitu dengan bisa kita udah buatkan get nama ya, function get nama untuk memanggil namanya, terus juga get harga untuk memanggil harganya, dan juga kategori untuk memanggil kategorinya. Maka dari itu kita buatin kelas ini, menu ini ya untuk mempermudah kita agar kita bisa mengolah menu yang sudah kita buatkan ini. Maka dari itu langsung saja kita buatkan function selanjutnya untuk membuat sebuah menampilkan menu ini. Oke, ini sudah kita buatkan ya tampilan dari menu kita dengan cara kita melakukan perkondisian ya sebenarnya. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan perulangan, cuman di sini aturannya eh, diusahakan tidak menggunakan struktur pengulangan. Jadi kita buat if semacam ini yang cukup panjang ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau misalnya daftar menu itu dari arah yang kita buat ini nih, dari kelas yang kita buat ini yaitu nasi goreng ini, dan dia mempunyai kategori makanan, maka dia tolong tampilkan dia ke dalam sistem println ini gitu, dengan mengambil harganya. Ya, maka dari itu yang tadi saya sebutkan bahwa get nama dan get harga ini memang sangat berguna kita buatkan di sini agar kita bisa mengambil data-data yang sudah tersimpan di dalam kelas menu ini. Nah, maka dari itu kita coba saja ya dengan debugging. Nah, ini muncul ya.
muncul ya. Cuman di sini cuma ada nasi goreng 20.000. Seharusnya ini muncul semua. Oke. Jadi agak ada kesalahan ya. Di sini saya pakai else if. Jadi kalau pakai else if ya, kalau misalnya dia udah ada kondisi ini, dia udah terpenuhi kondisi ini, maka dia nggak bakal menjalani kondisi yang lain gitu. Maka dari itu saya buang dulu ya else-nya, jadi saya jadikan if ini semua gitu, agar nanti bakal eh, terbaca semua. Nah ini hasilnya terbaca semua ya, mungkin belum cukup rapi, cuma nanti bisa dirapikan. Dan sekarang kita buat untuk prosesnya ya, proses pemesanannya yaitu dengan input pemesanannya nasi Padang 2. Berarti kita harus memberikan nama ini dan juga jumlah pesanannya berapa. Terus juga nanti akan diberikan diskon 10% jika melebihi 100.000 dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minum jika total biayanya 50.000. Oke, langsung kita buat aja function baru aja ini kita udah buat di sini. Jadi di sini saya buatkan ya satu function untuk proses pesanan nanti ya yang dimana di sini saya tambahkan eh, outprint ln ya buat ngasih tahu pemberitahuannya untuk inputannya contohnya seperti apa. Nanti kalaupun nanti seorang user mengetik pesanannya dan juga dia belum mengetikkan selesai ya, dia bakal lanjut buat menginput pesanan tersebut. Jadi di sini nanti ada logic atau nanti saya buatkan satu function lagi buat logic untuk memasukkan perintahnya. Jadi intinya dari logika yang saya buat, kalau misalnya item ini masih kurang dari 4, maka sang user masih bisa melanjutkan pesanannya. Namun kalaupun sudah lebih dari 4 ataupun sudah sama dengan 4, dia itu tidak bisa melanjutkan pesanannya dan otomatis keluar inputnya. Dan ketika sang user hanya memesan 2 pesanan aja, nah ketika ingin menyelesaikan pesanan tersebut, user itu harus mengetik selesai dulu untuk mengakhiri dari inputan yang dimasukkan gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan sekarang saya ingin membuat satu logika lagi ya buat saya masukin di sini. Logikanya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Oke, jadi di sini sudah kita buat ya logika untuk mengambil nama dan juga jumlahnya berapa. Di sini saya buat satu function yang bernama proses pesanan yang tadi saya jelaskan berisikan untuk perkondisian untuk memilih makanan. Yang dimana
Kalau misalnya di sini saya tambahkan satu function, satu variabel yang bernama pesan stop. Jadi kalaupun nanti sang user sudah menuliskan selesai, maka dia akan menjadikan pesanan stop ini satu dan akan dicek apakah jumlah pesanan itu kurang dari 4 dan pesanan stopnya masih lanjut, maka dia bakal lanjutin. Kalau enggak, dia bakal pesanannya selesai. Terima kasih gitu. Saya juga tambahkan untuk function ini ya, apa namanya, kalau nggak dijadikan function nanti bakal panjang ya logika ini bakal berulang-ulang, makanya saya buatkan function namanya tambahkan pesan, yang dimana fungsi dari function tambahkan pesan ini untuk memilah dari nama menu dan jumlah yang dipisahkan oleh sama dengan. Yang pertama dia akan mengecek dulu nih contents ya, mengecek apakah ada sama dengan. Jadi saya tadi lihat di Notrisco, contents ini berguna untuk mengecek dari string ya, apakah dia ada sama dengan atau enggak. Kalaupun ada, nanti dia bakal dipisahkan di antara nama menu dan juga jumlah. Dan dipisahkan tersebut akan dimasukkan di array ya. Jadi dia bakal di-split dulu ya antara di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Di sisi kiri itu ada kita panggil parts 0 ya. Parts 0 ini parts index 0 ini itu adalah nama menu. Sedangkan parts dengan indeks 1 itu adalah jumlah. Maka dari itu kita masukkan ke dalam variabel, lalu kita carikan nama menu ini di function cari menu. Nah, di function cari menu ini saya buatkan lagi untuk mengecek apakah menu yang dicarikan oleh user ini ada di dalam kelas menu yang sudah kita daftarkan ini atau data-data yang sudah ini kita inisiasi ini. Kalaupun ada, nanti dia bakal menambahkan pesanan kita ke dalam variabel global yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu dari jumlahnya, harga, dan kategorinya di dalam sini. Dengan memasukkan indeks array-nya yaitu dari jumlah pesanannya. Nah, setelah itu pesanan berhasil ditambahkan dengan kita tambahkan pemberitahuan di sini. Kalau kita testing ya, misalnya saya ingin mesen nasi goreng sama dengan 2. Nah, sudah tertambahkan nasi goreng sama dengan 2. Ketika saya ketik selesai, pesanan akan berakhir. Jadi, ini pesanan kita sudah masuk sebenarnya intinya gitu. Nah, sekarang kita buat function selanjutnya ya, logika selanjutnya untuk hitung biaya. Nanti kita buatkan satu function lagi buat menghitung biaya dari variabel global yang sudah kita buatkan. Maka dari itu langsung saja kita buat satu function ya. Jadi di sini sudah saya buat ya functionnya dan tadi saya coba juga ya. Jadi di sini di dalam mainnya saya tambahkan total biaya ya, function hitung total biaya. Yang dimana di sini ada logic untuk menghitung jumlah pesanan item dulu ya. Jadi kalau misalnya di sini nih dia menghitung apakah jumlah item pesan yang lebih dari satu. Kalau ya maka masukkan subtotal ini yaitu dari harga satuan pesanan. Harga satuan pesanan ini adalah dari daftar menunya. Jadi misalnya nasi gorengnya 20.000, ya udah dikali jumlah pesanannya berapa, yang diminta berapa gitu. Nah, ketika hasilnya sudah ada, maka masukkan ke dalam variabel yang saya buatkan di sini yaitu subtotal. Nah, di sini saya masukkan lagi ke dalam variabel total sebelum diskon ya biar clean code maksudnya lebih jelas gimana. Terus di sini juga ada function penawaran. Jadi, kalaupun misalnya total sebelum diskon ini yaitu misalnya
200.000. Jadi subtotalnya udah 200.000. Nah, di sini saya kasih kondisi kalaupun lebih dari 100.000, maka tambahkan dia diskon yaitu total sebelum diskon atau subtotal ini dikali 0,1. 0,1 itu adalah representatif sama aja kayak 10%. Ya, jadi diskonnya segitu. Terus dicek lagi apakah subtotalnya itu lebih dari 50.000, ya, karena memang saya lihat di sini dia ada dua penawaran, yaitu diskon 10% dan juga ada penawaran beli satu gratis satu minum kalau pesanan lebih dari 50.000. Jadi kalau keseluruhannya pesanan yang lebih dari 50.000, ngambilnya dari subtotal ini, ya. Jadi kalaupun udah lebih dari 50.000, maka masuk ke sini dan saya cek lagi apakah jumlah item pesanan lebih dari satu dan kategorinya minuman. Kalaupun kategorinya minuman, saya cek lagi di sini harga minuman termudah sampai dengan nol dan juga harga pesanan itu lebih kecil dari harga minuman termurah. Jadi intinya saya buat kondisi ini untuk eh, diskon penawaran beli satu gratis satu. Jadi di sini nanti dia bakal dikurangin lah intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya dia beli jus jeruk misalnya dua, yaitu 15.000 kali dua 30.000, maka nanti dia bakal didiskon bukan harganya 30.000, tetapi 15.000 gitu. Ya, nanti saya bakal jelasin di akhir. Nah, di sini nanti nih ini total akhirannya, total sebelum diskon dan diskon total sebelum diskon dikurang diskon dan dikurang penawaran beli satu gratis satu. Di sini saya sistem print out dulu ya biar keluar total subnya berapa. Di sini saya coba ya. Saya coba misalnya saya pesan nasi goreng sama dengan 5 gitu. Terus juga jus jeruk sama dengan 5. Terus saya ketik selesai, hasilnya seperti ini. Jadi intinya bahwa di sini sudah ada subtotalnya 175.000. Total sebelum diskon itu adalah 175.000 kan. Nah, di diskon 17.500 itu adalah dari rumus kali 0,1 itu. Nah, di sini muncul subtotalnya 175.000 dan dengan diskon 17.500 dari rumus yang kita tentukan tadi yaitu 0,1. Nah, di sini ada penawaran beli satu gratis satu yaitu 15.000. Nah, 15.000 dari mana? Kan tadi kita beli kita masukkan jus jeruk itu 5. Sedangkan jus jeruk itu harganya adalah 15.000. Nah, maka dari itu di sini ada pengurangan satu gitu. Jadi kalau kita mesennya seharusnya jus jeruk itu kan 15.000 kali 5 itu ibaratkan seperti ya 75.000 lah ya. Iya, 75.000. Nah, 75.000 dikurang 15 itu hasilnya adalah 60.000, ya kan? 60.000. Jadi dia seharusnya bayarnya kalau nggak ada penawaran ini dia harusnya bayar 75.000, tapi sekarang dia bayarnya itu hanya 60.000 aja gitu. Jadi kalau misalnya kita kalkulator ya, jadi kalau misalnya kita kalkulator sini 175.000 dikurang 17.500 diskonnya, dikurang lagi 15.000. Nah, itu hasilnya 142.500. Karena ibarat diskon lagi gitu. Diskon dari minuman yang kita beli gitu. Kita harusnya bayar 75.000, tetapi karena memang di diskon beli satu gratis satu, jadi dikuranglah satu dari jus jeruk itu. Jadi kita bayarnya hanya jus jeruk 4 doang, tapi kita dapatnya 5 gitu. Itu aja sih. Dan sekarang kita harus buat struknya ya. Sekarang kita buat struknya dari eh, tugas kita yang keempat ini adalah mencetak struknya dari item yang total biaya pemesanan dan informasi pajak. Informasi pajak dan biaya pelayanan. Nah, di sini kita tambahkan dulu ya informasi pajak dan biaya layanan. Ibarat biaya layanannya sekitar 2.000 perak gitu. Dikejar biaya layanan dengan 1.000. Dikejar pajak sama dengan pajak 10%. Kayaknya enggak. Pajak kayaknya 0, nah, apa dulu ya? Pajak adalah kita setting dia cuma 0,01 ya. Nah, di sini kita tambahkan biaya layanan dan juga pajak.
Oke, ini saya baru berhasil ya nge-testing dan juga membuat struknya ya. Pertama di function main ini, function utama ini saya membuat satu function lagi yang bernama cetak struk. Kenapa saya pisahkan? Karena memang biar lebih clean code saja ya, agar nanti mainnya itu hanya tinggal manggil-manggil saja gitu. Nah, di cetak struk ini saya banyak memainkan apa namanya tampilan ya dengan cara seperti struk-struk pada umumnya dengan menggunakan println ini dengan menggunakan strip agar nanti melihat struknya itu lebih jelas gitu. Nah, di sini saya tambahkan beberapa informasi ya terkait detail pesanannya apa, dari pesanan pertamanya berapa, dari pesanan keduanya, pesanan ketiga dan juga pesanan keempatnya. Dan juga di bawahnya itu saya tambahkan dari subtotalnya ya. Ini datanya juga dapatnya dari parameter sini kita kirimkan dari main ini ya. Kita dari return function hitung biaya total kita masukkan ke variabel rincian biaya dengan tipe datanya array, lalu kita masukkan ke dalam parameter dari function cetak struk itu. Sehingga kita bisa mengolahnya di sini. Nah, di sini saya memainkan tampilannya ya untuk yang rapi. Tadi saya buatkan agar enak dilihat dan seperti struk-struk pada umumnya. Nah, di sini ada informasi subtotal ya, juga ada pajak 1% dan juga biaya layanannya berapa, diskonnya berapa, dan seterusnya. Dan mari kita coba untuk keseluruhannya, yaitu pencet F and F5 untuk run di bawahnya. Nah, di sini akan muncul ya tampilan daftar menu, minuman, ya daftar menu dari makanan dan juga daftar menu dari minuman. Nah, misalnya kita ingin apa namanya memesan nasi goreng, ya nasi goreng sama dengan 6. Ya, nasi goreng itu harganya 20.000. Kalau dikali 6 harganya pasti 120.000. Kita enter. Oke, ini sudah tersimpan ya, berhasil ditambahkan nasi goreng 6 pieces. Kalau pesanan keduanya misalnya saya ingin memesan minuman, karena memang saya pesannya 6 buah, 6 nasi goreng, maka saya beli 6 es teh juga. Gitu. Kita enter aja. Nah, karena saya nggak mau lagi memesan eh, menu lainnya, ya udah saya ketik selesai. Kita enter. Nah, lalu muncul struk pembelanjaan saya. Jadi tadi saya memesan nasi goreng, yaitu 6, satunya itu harganya 20.000. 20 kali 6 itu 120.000. Terus juga ST kali 6 itu ya, ST itu 5.000 ya, kali 6 30.000. Subtotal tadi 150 ya, ditambah pajak 1.500, ditambah biaya layanan 1.000, didiskon 15.000 dan dikurangin diskon lagi nih penawarannya jadi 5, dikurang 5.000 lagi. Hasilnya 132.500. Kalau kita hasilkan atau jumlahkan ya tadi 150.000 ditambah 1.500 ditambah 1.000 dikurang 15.000 dikurang 5.000 hasilnya 132.500. Jadi saya harus membayar sebesar 132.500. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga program yang saya buat ini bisa jadi pelajaran buat saya untuk melatih logika saya dan juga melatih saya problem solving dengan menggunakan program atau bahasa Java. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.